Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham dari sektor konstruksi ya. Ada 3 saham, ada ADI, ada ADCP, kemudian ada WSKT. Kenapa saya bahas sektor-sektor konstruksi? Karena mulai ada pergerakan ya. Apakah ini menjadi tanda awal bahwa dia mulai bergerak minimal sideways hingga uptrend? Seperti itu, simak video ini sampai selesai. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama, ada ADI. Untuk ADI sendiri, ada berita ya. Ini melalui ekonomi.bisnis.com ya. Adikarya ikut tender Istana Presiden hingga jalan tol di IKN, Ibu Kota Negara yang baru ya. Itu proyek dari pemerintah seperti itu. Nah, ini diberitakan bahwa ADI menyatakan tengah mengikuti ya sejumlah tender proyek di IKN, Ibu Kota Negara yang baru di Indonesia ya, IKN seperti itu. Nah, ini menjadikan sentimen yang cukup positif untuk ADI seperti itu. Sehingga kalau teman-teman cek hari ini volumenya cukup spike ya, cukup tinggi. Kemudian saham ADI sendiri mengalami kenaikan ya 4,303% seperti itu ke level 775. Kalau teman-teman cek bahwa saham ADI ini sudah break dari EMA 50-nya ya. EMA 50-nya itu ada di sekitar 740, sedangkan penutupan hari ini ada di sekitar 775 dengan volume ya. Dia break dari EMA 50-nya. Tetapi kalau teman-teman cermati area EMA 50, EMA 200-nya ini ada di sekitar 810 berdekatan dengan level psikologis di 800. Jadi ini area resist dari ADI yang pertama, sehingga kalau teman-teman cek di harga sekarang sampai dengan level 800-810 ini cukup berdekatan. Sebaiknya buat teman-teman apakah bisa masuk sekarang, sebaiknya wait and see dulu, masukkan ke watchlist, itu bisa ya. Kalau dia seandainya confirm break dari EMA 200 dan berhasil break dari resisten level 800-nya, maka cukup menarik untuk saham ADI. Teman-teman bisa spekulasi buy atau buy on breakout, itu bisa. Tetapi kalau misalnya dia gagal break, maka sebaiknya tunggu kembali di area EMA 50-nya di sekitar 740 seperti itu. Kemudian garis MACD ini cenderungnya masih sideways ya. Kalau teman-teman tarik lebih lama lagi, ini range-nya masih sideways di antara range 665 sampai dengan level 800. Sempat menyentuh berapa kali di level 800 ya, tetapi gagal break di sini. Kemudian di sini hampir di retest, kemudian di retest tetapi gagal turun kembali seperti itu. Jadi bagaimana potensinya? Untuk ADI sendiri masih belum bisa dikatakan dia uptrend ya, tapi minimal sudah tidak downtrend, cenderungnya sudah sideways. Kemudian ada potensi untuk retest ke EMA 200-nya. Apakah dalam range sideways-nya ini ada akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya ya. Ini untuk saham ADI selama 1 minggu ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ada akumulasi ya oleh CP, HD, BK, MG, YB seperti itu. Harga rata-rata berapa? Di sekitar 770-760-an ya. Seperti itu. Kalau 760-750 aja sudah floating profit. Seperti itu. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau mau masuk sekarang
untuk fast trade itu masih mungkin, tetapi lebih baik untuk buy on breakout ketika dia breakout di level 800-nya seperti itu. Itu untuk ADI. Kemudian saya akan membahas lagi ADJP. Ini merupakan anak usaha dari ADI. Ya. Untuk ADJP sendiri tanggal 5 Agustus 2022 mengalami kenaikan hampir 3% atau lebih tepatnya 2,67% ke level 77. Untuk ADJP sendiri ini ada beritanya ya. Ini melalui liputan 6 ya, liputan6.com. ADI Komuter Properti cetak laba 37,6 miliar di semester 1 tahun 2022. Ini beritanya bahwa ADJP membukukan kinerja positif sepanjang semester pertama tahun 2021. ADJP mencatatkan laba 37,6 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2022. Laba bersih itu tumbuh 10,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi labanya bertumbuh seperti itu. Sehingga apa? Ini menjadikan sentimen positif untuk ADJP. Nah, posisinya kalau teman-teman cermati ini saya coba besarkan ya. Untuk ADJP sendiri ini yang tadinya downtrend sekarang mulai sideways ya. Di range antara 73 sampai dengan range 80 ya, di range itu. Tetapi kalau teman-teman cek di posisi 77 ini ada EMA 50 ya, ada area EMA 50 sempat menahan pergerakan dari ADJP ya beberapa kali. Apakah saham ADJP ini mampu break dari level 70? Kalau teman-teman mau spekulasi buy mungkin bisa ya kalau dia breakout dari level 70 untuk target terdekat di level 80 area 80 sampai dengan 82. Ini ada area resist minor di sana. Kalau misalnya dia mampu breakout dari level tersebut, maka ada potensi dia untuk meretest level 88 sampai dengan 90 di sini. Seperti itu. Itu untuk ADJP. Kita coba cek broker summary-nya ya. Apakah ADJP ini juga ada akumulasi? Untuk ADJP sendiri selama 1 minggu jelas ada akumulasi ya oleh YU, RG, AF, AO, OD. Harga rata-rata berapa? 77, 75, 74 berarti di sekitar 75 ya. Kalau posisi 75 ini sebenarnya sudah floating profit ya. Floating profit sekitar 2%-an seperti itu. Jadi lebih baik buat teman-teman bisa spekulasi buy atau buy on breakout ketika dia breakout dari level 77 seperti itu. Kalau seandainya teman-teman beli 77 tetapi kenyataannya ADJP ini gagal break, maka dia ada potensi turun kembali ke daerah supportnya ya 7374. Kalau memang teman-teman misalnya dia gagal break, maka teman-teman kalau mau bisa spekulasi buy di antara 7374 untuk target tektok ya di sekitar 77 seperti itu bisa manfaatkan. Kemudian yang terakhir ada WSKT atau Waskita Karya Perseroan Tbk. Untuk WSKT kurang lebih sama dengan ADI mengalami kenaikan ya. Untuk hari ini hampir 4% atau lebih tepatnya 3,85% ke level 540. Posisi WSKT ini meretest ke EMA 50 ya. EMA 50-nya ada di sekitar 530, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 610. Kalau dilihat volumenya mulai ada ya. Mulai ada, garis MACD juga mulai mengarah ke atas. Apakah dia ada akumulasi? Kalau kita coba cek broker summary-nya, WSKT dengan value-nya net ada akumulasi ya oleh BK, ZP, AK, HD, RX. Harga rata-rata di sekitar 530, paling murah 520 ya. 530 aja ini sudah floating profit walaupun masih tipis ya, seperti itu. Bagaimana potensinya kalau teman-teman mau seandainya saham WSKT ini mampu break dari EMA 50-nya ya, di antara range 530-an 540. Kalau misalnya dia mampu breakout
maka ada potensi dia meretest ke resisten minornya ya di sekitar 575 resisten pertamanya. Kemudian ada resisten kedua, resisten psikologis di dekat dengan area EMA 200-nya ya, di range antara 600 sampai dengan 610. Ini ada area resist juga seperti itu. Tetapi minimal buat teman-teman, apakah saham ini mulai bergerak uptrend? Kalau uptrend masih belum, tetapi minimal sudah tidak downtrend. Jadi cenderungnya kalau teman-teman sebelumnya ini downtrend, sekarang mulai sideways. Seperti itu. Bahkan kalau ketika downtrend ya, disupport di level under 500, sekarang sudah berada di atas 500-an. Seperti itu. Jadi ini ada area support antara 515 sampai dengan 505. Ya, di atas level 500-an itu ada support. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa manfaatkan kalau seandainya breakout, maka teman-teman bisa entry. Kenapa saya bahas konstruksi? Kalau teman-teman lihat ya, ini sekilas saja saham-saham sektor semen, INTP, ini mulai gerak ya. Kalau sebelumnya dia cenderungnya masih sideways, dia mulai gerak, mulai naik, mulai meretest EMA 50-nya. Bahkan kalau INTP ini sudah break dari EMA 50-nya ya. Ini INTP sudah mulai gerak. Kemudian SMGR, jadi semen itu sudah mulai gerak. Ini juga sama, sudah breakout dari EMA 50-nya. Seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya bahkan dia meretest, gagal, turun kembali seperti itu. Nah, ini untuk semen. Kemudian properti, ASRI, Alam Sutra. Alam Sutra juga udah mulai gerak ya. Mulai gerak, berada di atas EMA 200-nya ya, seperti itu. Kemudian ATLN berada di atas EMA 50-nya, sudah confirm berada di atas EMA 50-nya. Jadi beberapa sektor seperti semen, properti itu sudah mulai gerak. Jadi mungkin bisa teman-teman pantau sektor konstruksinya, bisa manfaatkan untuk fast trade atau untuk swing trade seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan dari sektor konstruksi dari ADI, ADCP, dan WSKT. Kenapa saya bahas cuma 3 ini? Teman-teman bisa cek lebih lanjut untuk sektor konstruksi ya. Itu ada PTPP, itu ada Bika juga sama, silahkan dicek seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.